nyatanya tanaman saya juga bisa berbuah. Teman-teman bisa lihat, alhamdulillah ya. Ini saya menanam tanpa pupuk dasar, hanya saya membuat gulutannya saja, terus saya tutup dengan mulsa. Nanti ada syarat yang harus terpenuhi, nanti akan saya jelaskan apakah tanpa pupuk dasar itu bisa menanam cabai. Dan saya buktikan di sini tanaman cabai saya ini tanpa pupuk dasar pun nyatanya juga bisa berbuah. Ini sekarang umurnya sudah 110 hari ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman apakah bisa menanam cabai tanpa pupuk dasar. Jawabannya adalah bisa teman-teman ya. Sebelum menanam cabai, langkah awalnya adalah kita lihat dulu tekstur tanahnya, baru kita bisa menentukan apakah kita memerlukan pupuk dasar atau tidak. Tanah yang subur bukan berarti memiliki warna yang hitam ya teman-teman. Tanah yang warnanya merah maupun kuning itu belum tentu tidak subur selagi tanah yang akan ditanami tidak bagian dalam. Maksudnya tanah yang kaya akan unsur hara adalah dari permukaan tanah itu dengan kedalaman 5 sampai dengan 10 cm saja. Ada syarat yang harus terpenuhi jika kita ingin menanam tanaman cabai tanpa olah tanah maupun pupuk dasar. Baik teman-teman, jadi ada syaratnya yang harus terpenuhi jika kita ingin menanam cabai tanpa olah tanah maupun pupuk dasar. Ya, syarat yang pertama adalah tanah itu sedikit berdebu, terus berpasir, dan juga mengandung lempung. Artinya ada 3, mengandung debu, mengandung pasir, mengandung lempung. Maka itu kalau tanahnya sudah memiliki tekstur seperti itu atau syaratnya sudah terpenuhi, itu artinya tanaman apapun bisa tumbuh teman-teman ya. Mau tanaman terong, mau tanaman cabai itu tetap tumbuh. Jika syarat tadi sudah terpenuhi, sekarang tergantung selera apakah teman-teman mau menanam cabai dengan menggunakan mulsa atau tidak. Dan contoh yang akan saya jelaskan adalah dengan menggunakan mulsa. Jika syarat tadi sudah terpenuhi, teman-teman hanya membuat gulutannya saja, dibentuk bedengan maksudnya, habis itu baru ditutup mulsa. Kenapa saya menanam cabai itu katakan sama teman-teman tergantung selera ya. Kalau saya kan menggunakan mulsa, jadi tujuannya adalah biar saat pemasangan mulsa ini lebih mudah teman-teman ya, agar gulmanya tidak tumbuh. Dan juga tujuannya membuat bedengan itu sebenarnya kan agar drainase atau parit itu ada, jadi sehingga apabila terjadi hujan itu tanaman cabai kita itu tidak tergenang air. Itu tujuannya itu teman-teman. Sebenarnya prinsipnya hanya seperti itu. Aduh, patah lagi nih. Nah, ini patah teman-teman ya, sayang sekali. Contohnya seperti tanaman cabai saya ini ya teman-teman. Saya menanam cabai ini tidak menggunakan pupuk dasar, hanya menyangkul berbentuk bedengan, lalu saya tutup dengan mulsa. Dan juga agar airnya itu bisa mengalir ya, artinya biar apabila di musim hujan itu tanaman cabai kita itu tidak tergenang air. Kenapa saya berani menanam cabai tanpa pupuk dasar? Karena tanah saya ini teman-teman ya, keras sekali nih teman-teman. Nah ini bukti ini saya bukan hanya teori atau omong kosong. Tanah ini walaupun nampaknya nggak hitam teman-teman, itu teman-teman tuh biasa terdoktrin dengan tanah yang subur tuh pasti warnanya hitam. Sebenarnya enggak teman-teman ya. Kenapa saya katakan ini contoh ya. Tanah saya ini mengandung debu, berpasir, dan juga mengandung tanah liat atau lempung teman-teman ya, kalau bahasa Jawanya itu lempung. Jadi apabila tanah kita itu sudah mengandung 3 unsur tadi, itu
mau ditanamin cabai, mau ditanamin terong, apapun itu tanaman itu bisa tumbuh. Ditambah lagi tanah itu usahakan berpori. Tujuannya apa? Agar ada sirkulasi udara, juga agar tanaman ini menyerap dengan air itu dengan baik. Kalau teman-teman lihat ya, tanah saya ini tanpa pupuk dasar. Nah, coba teman-teman lihat, ini tanahnya warnanya merah, agak ke putih, juga sedikit kuning teman-teman ya. Ini tanahnya seperti ini tanpa pupuk dasar teman-teman ya, tanpa pupuk dasar. Ini kapurnya pun saya susulan dulu waktu memberikannya. Nah, ini tanpa pupuk dasar. Nyatanya tanaman saya juga bisa berbuah. Teman-teman bisa lihat, alhamdulillah ya. Ini saya menanam tanpa pupuk dasar, hanya saya membuat gulutannya saja, terus saya tutup dengan mulsa. Jadi untuk populasi tanaman saya ini adalah 1000, dan saya juga mengerjakan ini di sela-sela waktu luang pulang kerja teman-teman ya. Untuk tanaman 1000 saja itu kita masih bisa kalau hanya merawat tanaman 1000 sampai dengan 2000 pohon, walaupun hanya sambilan pulang kerja teman-teman. Saya kerja itu jam 7.30 dan pulangnya itu jam 15.30, jadi saya istirahat setengah jam lah di rumah. Habis itu saya melakukan penanaman cabai atau perawatan itu di jam 16 atau jam 4 sampai dengan jam 18. Kita masih bisa untuk melakukan perawatan. Dan untuk penyepraiannya itu bisa saja teman-teman lakukan di sela-sela hari Minggu atau tanggal-tanggal merah, dan sebisa mungkin ya teman-teman. Yang penting ya, untuk merawat cabai ini dalam 1 minggu itu ada perawatan atas untuk penyepraian, mau spray insek maupun fungi atau spray pupuk. Tentu teman-teman ya, dalam budidaya tanaman cabai walaupun tidak menggunakan pupuk dasar, tetapi kita juga harus tetap menggunakan pupuk. Maksudnya ketika tanaman itu sudah ditanam, kita juga berikan pupuk, karena kalau nggak diberi pupuk nanti ya tanaman kita nggak bisa subur. Untuk pupuknya nanti akan saya jelaskan di video saya yang selanjutnya. Teman-teman terus ikuti video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar nanti ketika saya membuat video-video terbaru teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Jadi mungkin sampai di sini saja teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman pemula. Yang senior-senior abaikan aja video ini untuk pemula, dan saya ini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saya berbagi pengalaman. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.